Halo teman-teman, selamat datang di Good Talk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Siti Rohana Faiza bersama rekan saya Windu Fitriansi. Dalam obrolan kali ini yang bertema kisah inspiratif pemimpin. Seperti yang kita tahu, pemimpin merupakan sosok yang hebat, sosok yang dapat mempengaruhi orang lain dan dapat memberikan motivasi. Nah, kali ini kita akan mewawancarai sosok pendiri dari Sebangku Games. Nah, Sebangku Games sendiri yaitu merupakan literasi anak yang pertama kali didirikan di Indonesia yang dilakukan dengan teknik blended teknologi menggunakan AR dan VR. Dalam obrolan kali ini, kita mengundang narasumber pendiri Sebangku Games dan beliau juga merupakan dosen Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk Bapak boleh memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Ya, nama saya Rizky ya. Tepatan saya S1, S2 itu bidangnya komputer. Kemudian saat ini saya lagi S3 di ITS gitu. Jadi ngambil doktoral manajemen teknologi. Yang mana emang ya ini masih related dengan yang saya lakukan sekarang selain dosen di Sebangku Game ini. Kita emang mulai dari 2016 Mbak waktu itu, tapi dia baru jadi PT 2019 seperti itu. Dan alhamdulillah dulu kita awalnya hanya bikin game, sekarang kita ada 3 divisi utama. Yang pertama bikin game, yang kedua namanya Marica, itu membuat seperti konten pembelajaran gitu ya, video tapi khusus untuk anak gitu. Banyak sekali ya Pak produk-produk yang dikeluarkan. Alhamdulillah Mbak. Nah ini nih, kemudian kan dari profil Bapak tadi sebagai dosen juga mempunyai usaha bisnis gitu. Nah apa sih makna kepemimpinan menurut Bapak? Ya, pimpinan ini kalau saya lebih suka, sebenarnya ada banyak teori ya kalau versi internasional, tapi kalau saya lebih suka yang versi Ki Hajar. Jadi Ki Hajar itu punya kepemimpinan namanya Among Method ya. Yang pertama adalah Ingarso Sentulodo gitu. Yang di depan memberi teladan, ya kan? Itu lodo gitu kan. Tengah-tengahnya itu kayak jadi motivator gitu. Ayo bareng-bareng gitu. Persis. Terakhir itu nanti ada Tuturi Handayani gitu ya. Ya itu jadi pas di situ adalah kita akan ngasih dorongan. Jadi pas di tengah-tengah kita motivator, pas di depan kita sebagai teladan, pas di belakang ya kita akan dorong. Banyak banget filosofi Ki Hajar yang saya pakai sampai sekarang gitu. Terus model kepemimpinan yang dominan sering Bapak lakukan itu apa sih Pak? Iya, ini juga sama persis. Saya pakai 3 tadi ya. Kadang saya sebagai orang yang harus teladanin gitu. Jadi waktu kapan saya jadi teladan? Ya paling simpel adalah ketika kita event. Event ya saya harus terjun juga gitu kan. Bahkan ini mirip-mirip dengan Elon Musk ya. Elon Musk itu dia meskipun dia seorang CEO, tapi dia kerjanya malah di pabrik. Biasanya pabrik itu kan karyawan ya. Dia harus benar-benar di situ dan disitulah dia akan ngasih teladan. Nah, jadi saya juga sama meskipun ada event entah itu tingkat kementerian ataupun eventnya cuma di tingkat di sini-sini aja ya saya tetap harus terjun sebagai teladan gitu ya. Jadi saya lebih sebagai pemimpin aja, sebagai seorang leader. Saya akan banyak sharing gimana menurut kalian, kemudian akhirnya kita pakai mufakat sih biasanya kalau ada masalah-masalah yang harus diselesaikan selama dengan tim gitu kan. Yang terakhir kan Tuturi Handayani gitu kan. Saya kadang harus jadi pendorong. Maksudnya gimana? Ya posisi senioritas tuh penting ya, dan kadang ketika senioritas itu kan memang kadang saya tahu hal-hal yang karyawan saya nggak tahu gitu. Dan di posisi ini saya harus dorong nih biar mereka juga upgrade. Jadi saya harus menyesuaikan 3 model ini tadi. Sesuai keadaan gitu. Persis. Nah ini, terus kemudian kan Bapak memiliki tim dalam tim di situ. Tipsnya Bapak itu yang digunakan untuk membangun tim kerja yang efektif, efisien itu gimana? Oke, jadi ini kita ada sedikit perubahan sih dari Sebangku yang awal itu. Di awal kita pakainya kekeluargaan gitu ya. Jadi emang semuanya itu ayo kita selesaiin aja, maksudnya transparan macam-macam dan semuanya dikerjain bareng-bareng. Tapi ternyata kekeluargaan ini ada plus minusnya. Siapa bilang kalau keluarga itu nggak ada masalah gitu. Iya. Malah kalau kita kakak adik itu kalau nggak berantem malah aneh ya nggak sih? Ya benar. Jadi di Sebangku di awal-awal kita pakai pakai keluargaan itu oke banget memang rapat gitu loh. Teamworknya itu solid gitu. Cuma ya tadi ketika ada masalah macam-macam jadinya kurang profesional gitu kan. Jadi kalau sekarang saya pakainya ya semi kekeluargaan, tapi emang ketika
dia itu jobnya ya jobnya, tapi ketika emang nanti someday itu kita ada masalah macam-macam ya kita tetap selesaikan baik-baik ya gitu. Jadi kalau saya pakainya gimana biar timnya bagus, saya pakai OKR sekarang. OKR itu Objective Key Result. Jadi itu setiap 3 bulan itu kita akan bikin OKR itu. Jadi targetnya selama 3 bulan ini apa sih? Dan itu langsung di breakdown per minggu. Minggu ini ngerjain apa. Jadi itu progresnya akan kita cek lagi per minggu. Setelah per minggu, per bulan, terakhir per 3 bulan tadi. Itu biar timnya juga nggak hilang arah, dan itu harus ketemu sama saya juga sih akhirnya. Dan di situ akhirnya ketahuan nih kerjanya apa yang sudah, apa yang belum, dan kendalanya apa. Jadi tiap minggu bisa ke-track seperti itu. Dan timnya akhirnya solid gitu kan. Yang sering itu kan miskom, ya, jadi sering masalah itu miskom. Padahal meskipun kita punya fasilitas yang sebagus apapun, produknya seoke apapun, yang paling berharga adalah human resource gitu. Yang paling penting ini manusianya gitu. Jadi kalau saya sih ya tadi gimana caranya kita mengurangi miscommunication gitu. Ya, caranya dengan meeting mingguan. Saya lihat bukan cuma skill tapi attitude itu penting banget ya. Kalau knowledge kan bisa di-upgrade, skill itu bisa di-upgrade, tapi attitude ini yang penting. Gimana sih Pak cara menyelesaikan konflik yang sering terjadi pada anak buah Bapak kayak karyawan gitu? Jadi kalau masalah ya kita lihat dulu nih. Kalau versi Muslim kan saya kalau ngasih teguran kalau seorang itu kan ada 3 ya. Yang pertama Fabi fi'lihi gitu kan, dengan kerjaannya. Kita langsung tadi ya dengan teladan. Yang benar gini loh mas. Gitu kan. Saya juga praktek dong yang benar kayak gini. Kamu jangan telat ya, saya juga nggak boleh telat gitu kan. Kamu jangan suka marah ya, saya nggak akan marah gitu kan. Itu. Tapi kalau masih nggak bisa, ada yang nomor 2 dengan perkataan. Oke, tadi saya udah ngasih contoh. Terus ini yang benar kayak gini, kamu harusnya gini. Yang ketiga itu adalah dengan doa. Tapi ingat ketika dengan doa ini adalah ad-du'afu iman gitu. Iman yang paling rendah gitu. Jadi ketika sudah pakai doa, saya udah diemin dia, udah saya lepas semua jabatan atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang memberatin dia, ya itu berarti udah paling bawah tuh. Tapi kalau itu dia masih nggak ngerasa, ya udah berarti ya mungkin kita bukan berjodoh karya di sini. Maksudnya kita ya. Berarti kan kita juga bisa memaksakan orang kan ya. Tapi kalau saya sih selalu positive thinking bahwa setiap orang itu punya potensi yang lebih gitu. Nah cuma masalahnya orangnya mau nggak diajak lari gitu. Tapi kita udah ngajak lari, orangnya pengen nyesok, ya sudah gitu. Maksudnya. Jadi konfliknya saya selesai kayak gitu sih Mbak, dengan beberapa step. Nah ini yang kita pengen tahu pengen tahu banget sih strategi apa yang Bapak gunakan atau langkah-langkah metode untuk mengembangkan bisnis yang Bapak lakukan sekarang ini. Bisa Sebangku Games itu bisa berkembang terus. Ya. Jadi kalau kita tuh pakai design thinking ya, nama ini frameworknya. Design thinking itu ada 5 fase dan emang ini keurutan ya, bisa loncat-loncat. Tapi intinya gini. Jadi emang ada orang bilang kalau orang yang sukses atau ide yang bagus itu adalah bisnis yang bagus itu bermula dari ide. Nah kalau saya nggak setuju dengan itu. Karena cuma ide doang nggak bisa. Iya nggak sih? Iya. Harus ada ini. Benar, harus ada effort yang di situ. Dan sebelum ke eksekusi, yang paling penting adalah ada namanya validasi. Gitu. Oke, terima kasih Pak atas sudah meluangkan waktu buat Bapak buat interview wawancara dari kami menjawab beberapa pertanyaan.